Mari dengan cepat saya akan mengajak kembali untuk melihat di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 1, 4-8. Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4-8. Kita membaca bergantian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia ini Yesus ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan, sekali lagi, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 5. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Perhatikan ya, setelah Tuhan mengatakan bahwa kamu akan dibaptis Roh Kudus, berarti punya arti kan? Tiba-tiba pikiran mereka tidak ke sana, tapi mereka memikirkan apa? Maukah engkau memulihkan masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, janji Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itu bukan kesembuhan, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, bukan janji keberhasilan. Saudara, makanya kita nggak mau segera pulang ke sorga. Lalu antara yang membedakan antara kita berjalan di dalam ruang waktu, kita menanti yang satu berfoya-foya dengan kekayaan. Kemarin Atmajaya, ya Yahya Atmajaya ya, direktur dari BCA. Saya mendapatkan inspirasi, langsung saya kirimkan ke grup. Ternyata bedanya orang kaya dan konglomerat itu beda, sehingga menghibur saya. Orang kaya itu apa yang dicari? Makan restoran yang enak, tidur di tempat hotel berbintang, mobil mewah. Dan itu yang mengatakan bukan Muse, tapi direktur BCA, Yahya Atmajaya. Yahya itu Yohanes. Lalu dia mengatakan, tapi kalau konglomerat bukan itu yang dipikir. Bagaimana mempekerjakan orang. Orang kaya cari makanan restoran yang kaya, yang hebat-hebat, yang enak. Konglomerat buka restoran. Wah, saya mendapat penghiburan, saudara. Ini namanya keadilan. Hidup ini tidak melulu untuk cari makan yang enak, cari hotel yang hebat, cari mungkin mobil yang mewah. Ternyata itu bukan yang namanya high achievement, itu tinggi pencapaian. Enggak. Saya baru tahu arti konglomerat baru kemarin. Konglomerat itu sandal jepit enggak apa-apa. Yang penting makan di Pak Mo juga enggak apa-apa, makan di Sawung enggak apa-apa. Yang penting dia mengerjakan orang. Dia buka restoran. Dia bilang begini, Pak Yahya, saham saya itu sudah ratusan miliar. Saham loh. Tapi yang saya pikirkan bukan saya mencari kekayaan, tapi bagaimana saya memperkaya orang. Saudara, ini adalah merupakan situasi ya, bahwa ternyata apa yang dijanjikan Tuhan lebih besar atuh. Tidak mungkin janji Roh Kudus hanya untuk memulihkan Israel. Pikiran daripada murid-murid baru dikatakan, kamu akan dibaptis Roh Kudus ya muridku. Apa pikirannya? Mereka berpikir bahwa baptisan dari Roh Kudus itu bukan sesuatu yang terpenting dalam hidup murid-murid Tuhan. Karena arti daripada baptisan Roh Kudus itu dibenamkan di dalam Roh Kudus. Atau ayat bacaan tadi, kamu milikku, aku milikmu. Itu adalah sebuah hubungan saling mengasihi. Wow,
Dibaptis Roh Kudus adalah jaminan bahwa kamu akan mengasihiku selamanya. Tetapi murid-murid tidak mengerti. Tapi saat Roh Kudus dicurahkan nanti bulan Juni, kita akan memperingati Pentakosta yang sesungguhnya. Roh Kudus memberikan kepada murid-murid hati yang mengasihi Tuhan. Karena itu umat percaya sekarang ini jangan mengejar dan menantikan hal yang sifatnya fana. Orang-orang fana saja tahu untuk mengerjakan hal-hal yang mulia. Daripada membesarkan perut, lebih baik kita membesarkan kantong orang. Itu yang ditangkap oleh orang-orang fana. Berarti sesungguhnya orang gereja harus memiliki tujuan yang penting. Apakah saya selama ini mengenal Roh Kudus? Apakah saya selama ini percaya Roh Kudus? Harusnya kita lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya itu. Apakah Tuhan menjawab ketika mereka menanyakan bahwa apakah Tuhan akan memulihkan keadaanku, memulihkan statusku? Ketika percaya Yesus yang miskin jadi kaya, ketika percaya Yesus yang sakit jadi sembuh. Tuhan bilang apa? Tidak perlu tahu. Kamu itu tidak perlu tahu, sibuk kepingin sembuh kapan, tidak perlu. Jawaban Tuhan ingin menegaskan, lebih penting kamu memikirkan, yaitu kemampuanmu untuk mengikut aku. Karena itu aku memberikan kuasa, dunamos, kemampuan, kecakapan untuk kamu bisa menjadi saksiku. Kamu nggak perlu tahu soal waktu, kronos, dan soal waktu, kairos. Kronos itu adalah kalender, hari demi hari. Kairos adalah momentum, kesempatan, hoki. Kalau orang Tionghoa itu mengatakan kairos itu hoki. Kalau kamu nggak hoki jual bakso, nggak akan bisa jual bakso. Dan tidak bisa, bisnis dicontoh tidak bisa. Kecuali kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Karena hokimu, kasih karuniamu di situ. Tuhan lebih mementingkan kuasa daripada berkat. Tuhan lebih mementingkan kuasa daripada hasil. Untuk mencapai hasil. Karena itu dunia tidak menggunakan itu. Dunia pokoknya dapat hasil. Ternyata tidak, saudara. Orang-orang yang mengerti akan yang namanya kehidupan yang berguna, itu tidak sekedar mereka memikirkan hasil, memikirkan perut. Tidak, ternyata saudara. Apalagi mestinya anak Tuhan. Lalu untuk apa menjadi saksiku itu? Tuhan ingin kita menjadi saksi sampai kita boleh menyelesaikan tugas kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan untuk ke sorga. Nah, kemarin doa pagi terjadi peristiwa, yaitu kebakaran di ujung ini ya, tanah lapang yang dibangun bank untuk Mandiri ya, atau bank syariah. Musa juga sedih, kenapa Tuhan kok nggak memberitahu aku? Aku berdoa untuk, barusan di live sharing Musa berkata, aku berdoa buat lapangan itu supaya tukang-tukangnya bekerja dengan baik. Kebakaran, saya menyesal semu, kenapa Tuhan tidak memberitahu saya? Lalu kemudian saya bilang, semu, 2 hari yang lalu saya itu kepingin datang ke dapur. Saudara, waktu pembukaan pembangunan bedeng atau tempat dapur itu Musa ikut. Saya itu mencuri-curi, saudara. SKSD, sok kenal sok dekat. Apalagi mereka orang Jawa, orang dari Purwodadi. Waduh, akrab dengan saya. Dan saya langsung ke dapurnya. Saya lihat kompornya bagaimana, regulatornya bagus, saudara, regulatornya. Karena itu saya mau mengejar kenapa bisa kebakaran. Ya. Nah, di doa pagi itu, itu adalah merupakan beban kita untuk mendoakan. Tapi maksud saya demikian. Di doa pagi itu kita ini sudah diberitahukan menjadi saksi. Saksi-saksi itu dari arti aslinya adalah martir. Pertanyaannya, kenapa Paulus jadi martir? Kenapa Petrus jadi martir? Kenapa rasul-rasul mati karena mereka memberitakan Injil? Kemudian selesai? Tidak, saudara. Mereka mendapatkan yaitu upah. Kemartiran mereka, perjuangan mereka sampai akhir membawa mereka kepada sebuah yaitu kehidupan yang kekal. Artinya Tuhan tidak
sekedar untuk memberikan kuasa dunamos kepada saudara, supaya saudara dipercaya toko, dipercaya kerjaan, dipercaya pelayanan, segera kerjakan. Jangan ditunda, jangan dilepaskan, jangan dihitung-hitung. Segera lepaskan, karena kamu tidak tahu namanya kronos dan kairos. Kamu tidak tahu namanya waktu kebakaran atau tidak kebakaran. Kamu tidak tahu walaupun regulatornya bagus, tetap jeblos kebakaran. Saudara, yang Tuhan mau itu fokus kepada apa? Dunamos. Aku akan memberikan kuasa untuk kamu bekerja segera. Untuk apa? Selesaikan tugasmu di dunia. Hanya itu. Iya, karena kamu tidak akan di dunia terus. Aku akan membawa kamu ke surga. Yang percaya katakan amin. Dua hal inilah yang Roh Kudus akan berikan kepada saudara. Saya simpulkan dengan satu kebenaran. Yang pertama, tujuan Roh Kudus adalah untuk kamu bisa mengasihi Dia. Kata dibaptiso, namanya baptis itu dibenamkan, artinya siapa di dalam siapa itu sudah menjadi satu. Dan itu adalah berbicara mengenai sebuah hubungan. Tapi kemudian disimpangkan. Dibaptis Roh Kudus namanya second blessing. Kapan dibaptis Roh Kudus? Setelah orang percaya Yesus, langsung dia terima Roh Kudus. Tetapi ada yang mengatakan harus dibaptis. Whatever, apapun silakan. Tetapi yang penting outputnya adalah kamu bertambah mengasihi Tuhan. Karena ketika kamu dibaptis, kamu sudah menjadi satu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Aku di dalam semu, semu di dalam aku. Itu bicara apa? Itu intimacy, itu hubungan. Musa kan bisa saya pokoknya beribadah. Tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang menjaga hubungan kita. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Ya, karena menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan karena pengharapan tidak. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh. Pertanyaannya sekarang, Roh Kudus mencurahkan apa? Kasih. Untuk apa? Dia menjaga kasihnya Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Harusnya kan bisa mengasihi. Kenapa perjumpaan kebangkitan Kristus dengan Petrus? Hanya pertanyaan ini yang ditanyakan sama Tuhan. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Loh, harusnya kan bisa. Tidak bisa kalau Petrus. Tapi Roh Kudus akan menolong. Saudara, ketika pencurahan Roh Kudus, ya, karya pertama dari Roh Kudus itu membuat yang namanya yaitu ledakan kasih dari bumi ini melalui murid-muridnya kepada Tuhan. Harusnya gereja ini adalah kuat di dalam kasih. Karena itu di dalam penantian kita, mungkin Anda saat ini sedang menanti waktu-waktu untuk hal-hal yang sementara, kesembuhan, ya, kemudian kehidupan, menanti keuntungan, menanti segala sesuatu yang baik. Oke, tetapi jangan lupa gunakan semuanya itu untuk Anda percaya bahwa Anda memiliki kasih Allah. Untuk apa? Untuk mengasihi. Karena itu nas bacaan tadi yang pertama, Yohanes dikatakan bahwa Tuhan akan menginsafkan manusia terhadap dosa, terhadap penghakiman dan kebenaran. Ya, tetapi kali ini apa yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia? Yesaya mengatakan karena dosamu. Sesungguhnya murid-murid itu tahu mengasihi karena pengorbanan Tuhan. Karena itu biarlah refleksi pada siang hari ini. Pertanyaannya, apakah saudara sampai hari ini tetap mengasihi Tuhan? Tidak mungkin saudara kita bisa mengasihi. Karena itu momen Roh Kudus dicurahkan. Jangan dipikir tentang karunia, jangan. Bahasa roh, penglihatan, aduh janganlah. Jangan, itu otomatis. Tapi yang terpenting apakah setelah kamu punya karunia, kamu bertambah dalam mengasihi Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Terus tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita mesti selalu mengasihi Tuhan. Kenapa? Yang menjaga kasih kita kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Ya,
Dan biarlah di momen Pentakosta nanti kita rayakan, kita sudah mulai untuk terus kita mengasihi, bukan oleh karena kekuatan kita, tapi percayalah kasih Allah dicurahkan kepada kita. Sekali lagi, pengejaran kita bukan pengejaran hal-hal yang fana, tetapi kita percaya dari mana Roh Kudus itu membaptis saya Musa, semakin mengasihi. Nah, ini akan berdampak kepada ibadah saudara, berdampak kepada yaitu persekutuan hidup saudara dengan Tuhan. Seperti suami istri, ketika kasih itu tercacatkan dengan dosa, maka tidak lagi intim, karena itu Roh Kudus yang menjaga, bukan manusia yang mengasihi. Tidak ada usaha manusia yang bisa mengasihi. Tetapi biarlah di dalam masa Roh Kudus ini Anda tahu, kalau Anda sekarang kurang mengasihi Tuhan, Anda harus ingat, berarti Anda sedang ada dosa. Bereskan, karena Roh Kudus itu tidak akan mengingkari janjinya. Dia pasti diberikan kepada kita. Hal mengasihi yang kedua yang Tuhan tuntut adalah, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus itu yang menguasai kami. Ya, jika satu orang sudah mati, semua orang, ya. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya apa? Iya. Bagaimana tandanya Roh Kudus itu membaptis kita? Kita itu punya kasih kepada siapa? Bukan diri sendiri. Yahya Atmajaya itu ngerti, konglomerat tidak pernah membesarkan perut, tetapi justru membesarkan kantong orang. Saudara mesti berubah mindsetnya. Jangan lihat orang makan di restoran sudah kita merasa minder. Sekarang enggak, Musa. Dulu saya merasa gini, aduh saya kok enggak bisa ya makan ini ya. Ternyata salah yo. Saya kalau nggak bisa menyejahterakan orang, itu loh dosa, itu loh masalah. Karena itu saudara jangan berhenti bekerja, mengejar cari uang, tapi mencarikan orang uang itu lebih penting. Ngerti ya? Nah, bagaimana saudara bisa lakukan itu? Roh Kudus akan menolong. Hebat nggak? Hidup orang percaya itu lebih daripada dunia. Dunia saja bisa memperkaya orang. Saya selalu mendengar ya pengusaha-pengusaha yang saya senang sekali, walaupun mereka bukan Kristen ya. Tapi saya senang prinsip hidupnya ya. Hidupnya sederhana, tapi dia selalu memperhatikan orang lain, memperkerjakan orang lain. Employment that is important than a rich man. Kekayaan itu nggak ada artinya. Yang penting itu saudara harus memperkaya. Jadi jangan ngoyoh-ngoyoh, jangan saudara habiskan keringatmu untuk cari duit, berhenti di kantongmu, berhenti di perutmu besar. Jangan saudara. Saudara harus punya target setelah keluargamu baik. Saudara harus punya achievement, dan adalah perlu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan memberikan kepadamu dunamos. Aku akan memberikan kepada kamu kuasa untuk apa? Kuasa itu dunamos. Dunamos itu sesuatu yang dari dalam meledak. Blam. Sekali lagi saudara ya, jangan terlalu kita merasa hari ini kita merasa aku kaya. Jangan. Tunggu. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Dia akan membuat engkau meledak. Untuk apa? Untuk mengasihi orang lain. Karena itu Paulus berkata apa? Kasih Kristus. Sekali lagi ya, kasih Kristus. Kalau tadi kasih Allah, sekarang jelas Paulus bilang Kristus sudah mati bagi aku. Maka kasih yang mati itu menguasai aku. Karena itu kalau aku mau matikan diriku, mau matikan egoku, mau matikan nafsuku, aku akan menghidupkan orang. Hebat enggak? Saudara, mari kita nantikan Roh Kudus. Apa persoalan saudara? Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus memberikan saudara kasih-Nya untuk saudara terus mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Dan terakhir saudara, bukan hanya saudara ya diberikan dunamos, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan para martir Tuhan, para murid-murid yang berjuang sampai dia membela kebenaran, dia menderita. Tuhan sudah menyiapkan yang namanya yaitu kerajaan sorga. Karena itu murid-murid tidak mengerti, hanya berhenti kerajaan Israel, berhenti dunia. Karena itu setelah Roh Kudus dicurahkan,
Pentakosta, murid-murid meninggalkan segala sesuatu. Bahkan ketika Ananias Safira, tahu Ananias Safira ya, dua anak Tuhan itu, anak Tuhan coba menipu Roh Kudus di zaman Roh Kudus, mati langsung. Murid-murid semua mengalami ledakan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi sesama, mereka mengasihi janda-janda, mereka mengasihi orang miskin. Dulu, aduh boro-boro saudara, kalau ada orang ikut Yesus dulu dihalangi sama murid-murid. Stop, jangan. Lalu Yesus berkata, orang yang menghalangi seorang anak datang kepadaku, tak taruh batu kilangan masuk ke air. Karena itu dulu sebelum dia mengerti Roh Kudus. Setelah dijamah Roh Kudus saudara, kasihnya itu meledak. Dia itu mengasihi, kok boro-boro anak ya. Mereka mengasihi janda, mereka mengasihi orang miskin, mereka melayani dengan baik karena kuasa dunamos. Artinya bahwa begini ya, kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan kepada umat Tuhan bukan untuk membuat kita hanya berakting dan beraction di dalam pelayanan, tapi kita memiliki kesempurnaan kasih Allah sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Untuk apa semua ini? Untuk apa aku punya semua ini? Toh aku tinggalkan, aku akan pergi ke surga. Siapa di sini yang mempertahankan dan tingkat kontrak kepada seseorang bahwa kamu akan hidup selamanya di dunia? Tidak ada. Karena itu Roh Kudus membantu kita. Jangan habis tenaga, jangan kronos dan kairosmu itu sia-sia, tetapi gunakan waktumu itu secara kehidupan hari demi hari, dan kesempatan gunakan. Untuk apa? Untuk mempersiapkanmu pulang ke surga. Beberapa orang-orang yang sakit, Musa tidak bisa tidak bisa berucap dengan jujur. Tetapi sesungguhnya hari ini Musa mau jujur. Setiap kita punya namanya kairos untuk dipersiapkan ke surga. Ada orang yang punya uang bisa ke Singapura, bisa kemana. Tapi ada orang yang nggak punya. Sakitnya sama, tapi yang satu bisa ke Singapura, satu nggak bisa, lalu pulang. Lalu gimana orang Kristen itu menyikapi? Gereja gimana? Orang berkata, itu mbok hoki, yang ini hoki. Salah. Yang tinggal di dunia itu lebih susah. Saya mulai berani untuk memberitakan. Tapi tetap saya ketika melihat Ko Wawan, melihat Ko Afong, melihat orang-orang yang menderita, saya nggak berani mengatakan. Tetapi setiap kali ada kejadian seperti beberapa waktu silam, ya, beberapa waktu silam dari jemaat, saya bersama dengan hamba Tuhan, saya sudah merasa saya menaikkan pujian. Lalu hamba Tuhan mengatakan, Musa kenapa menaikkan pujian? Aku berserah. Kalau Musa sudah mengunjungi saudara yang sakit, lalu tiba-tiba pujian saya berikan, itu pujian mempersiapkan ke surga. Lalu kemudian, Musa jangan begitu, setiap kali Musa nyanyi itu saya takut. Beberapa hari meninggal, beberapa jemaat. Lalu kemudian Lause Cynthia itu punya karunia. Saudara, saya bukakan ya rahasia ya. Tapi cukup untuk saudara, tidak usah disebarkan di Tasikmalaya Pos ya. Tahu Fam Lamnyo ya, yang 10 tahun sakit tidak pulang-pulang. Fam Lamnyo, tahu ya? 10 tahun sakit tidak pulang-pulang. Begitu loh Sesintia praktek. Saya sudah gini, Musa sudah kunjungan setahun, kunjungan sungguh-sungguh doa. Kali ini Lose, ayo ikut Musa, kemana? Pokoknya doa. Begitu doa besok pulang. Saya bilang, Lose punya karunia. Saudara takut mendengar ini? Ketika saya sebelum mengalami kedukaan, ada sekelompok persekutuan doa datang ke rumah saya. Mereka menyanyi, surga itu mulia. Saya tahu dipanggil Tuhan. Saudara jangan menganggap remeh pujian orang dinyanyikan. Itu sungguh kepada maksud yang Tuhan kehendaki.
Karena itu kita tidak boleh merasa terkejut. Musa kok begitu ya? Tidak boleh, kita mesti harus kembali, Roh Kudus dicurahkan supaya Anda mengalami kasih yang perfect. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Bapa yang menunggu kalian. Pulang nak, aku merindukan kamu. Kenapa orang Kristen takut untuk berpikir pulang ke surga? Berlomba-lomba untuk mencari kita umur panjang. Umur panjang tanpa dunamos sia-sia. Umur panjang hanya membesarkan perut sia-sia. Akhirnya sakit. Umur panjang hanya untuk diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri. Percuma. Karena itu Roh Kudus harus menolong kita. Semoga hari ini menjadi kesadaran bagi jemaat. Mari kita mengarahkan, kita kejar, minta pertolongan Roh Kudus. Beri aku kasih sempurna. Walaupun saya sekarang menantikan sesuatu yang tidak sempurna, saya tidak tahu hari depan saya, tapi saya percaya kasih yang sempurna telah diberikan kepadaku. Semoga ini akan menolong saudara di dalam pemahaman untuk menerima janji Roh Kudus. Sebagai penutup, Musa mau mengajarkan sebuah nyanyian karena tidak adil. Ibadah 1 tadi saya ajarkan, ibadah 2 saya ajarkan ya, yaitu pujian dari Frankie Kuncoro. Ini pujian ini baru tapi terkenal saudara dan cocok, yaitu judulnya yaitu Masa Penantian. Mungkin saudara hari ini menanti apa? Tapi ingatlah, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi apa yang saudara nantikan. Dan terutama, mintalah saudara boleh mengasihi Tuhan. Dan saudara boleh mempersiapkan dirimu untuk apa? Pergi ke sorga. Ketika saudara punya kesempatan kairos, punya waktu, umur panjang, gunakan seperti konglomerat di dalam Tuhan. Saya sekarang bukan minta Tuhan jadikan jemaat KAIM Tong orang kaya. No, saya minta konglomerat. Karena apa? Konglomerat itu memikirkan orang lain. Tepuk tangan untuk saudara.